Haleluya. Selamat siang saudara semuanya. Selamat berbakti di dalam rumah Tuhan siang hari ini. Keadaan kita saat ini bukan kebetulan kalau kita boleh ada di sini, tapi karena Tuhan mengasihi saya dan saudara. Amin. Haleluya. Kita akan siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Sembah Dia, siapkan hati saudara. Sama-sama kita memuji. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Katakan sekali lagi, Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Katakan sekali lagi, mari saudara, silakan bangkit berdiri. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Puji Dia. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku ini. Ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus dimuliakan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Angkat tanganmu. Segala pujian syukur bagimu. Haleluya. Kau hadir dalam hidupku ini. Ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Selamat siang, jemaat Maranatha yang dikasihi Tuhan. Kita akan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di dalam surga, puji syukur Tuhan, kami boleh hadir di tempat ini. Tuhan boleh pimpin kebaktian yang akan kami lakukan ini. Tuhan berkati Tuhan. Tuhan juga boleh pimpin dengan Roh-Mu yang kudus Tuhan. Pak Pipi yang akan membawakan firman-Mu. Biarlah semua firman-Mu yang akan diungkapkan boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ampuni segala kesalahan dan dosa kami, sehingga kami boleh layak mengikuti kebaktian ini dari mula sampai akhir. Dan begitu juga dengan perjamuan kudus, Kau boleh berkati Tuhan, apa yang kami lakukan, kami inginkan
dan kami nikmati Tuhan. Tuhan telah memberikan darah-Mu untuk mengampuni segala kesalahan kami. Pimpin Tuhan semua pemain musik, pemimpin pujian, dan semuanya yang ada di sini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Sebelum saudara duduk, boleh beri salam kiri kanan. Katakan salam damai, salam di dalam nama Tuhan Yesus. Kita ada sebagaimana kita ada, itu karena anugerah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bahwa serta dengan Allah, kita lakukan perkara yang besar. Bahwa serta dengan Allah, kita hadapi semua. Segala musuh akan diinjak, kita akan injak-injak bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Bahwa serta dengan Allah, kita lakukan perkara yang besar. Bahwa serta dengan Allah, kita hadapi semua. Haleluya. Allah akan menjadikan segala musuh kita. Perkara besar terjadi, bahwa serta dengan Allah, bahwa serta dengan Allah, kita lakukan perkara yang besar. Bahwa serta dengan Allah, kita hadapi semua. Allah akan menjadikan segala musuh kita. Perkara besar terjadi, bahwa serta dengan Allah. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus selamanya. Jalan suka, jalan-jalan duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan serta Yesus selamanya. Saudara, jadi jalan bersama dengan Yesus. Amin. Mari saudara, kita bangkit berdiri, kita jalan bersama dengan Yesus. Amin. Haleluya. Silakan saudara yang mau berdiri, silakan berdiri. Kita berjalan bersama dengan Yesus. Amin. Haleluya. Amin. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya
mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Firman Tuhan adalah perintah bagi kaki kita untuk melangkah. Kita akan membuka hati, membuka pikiran kita, supaya Roh Kudus menerangi hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, saudara. Kau hatiku Tuhan,
kita bersatu dalam doa. Jauh sebelum kami mengenal-Mu, memilih-Mu, Engkau telah lebih dulu mengenal kami dan memilih kami, ya Yesus. Terima kasih kami menjadi murid-murid-Mu. Kami berdoa supaya perjalanan kami menjadi murid adalah perjalanan bersama-Mu belaka. Kami sungguh-sungguh berusaha mengikut Engkau dan belajar dari Engkau. Biarlah saat kami merendahkan hati untuk mendengar firman, itu juga bagian dari hati kami yang terarah kepadamu untuk belajar dari Yesus. Tuhan Yesus, kami serahkan jam di mana kami beribadah, terutama ketika kami membuka Alkitab, merenungkan, membaca, dan mendengarkan pesannya. Berilah kami roh-Mu yang kudus, supaya kami sanggup untuk menerjemahkannya di dalam hidup kami. Dalam Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Saudara sekalian, bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas, the Gospel of Luke, chapter 10, verse 38 through 42. Lukas 10 ayat 38 hingga 42. Saya akan membacakannya dalam terjemahan NIV yang berbunyi demikian. As Jesus and his disciples were on their way, he came to a village where a woman named Martha opened her home to him. She had a sister called Mary, who sat at the Lord's feet listening to what he said. But Martha was distracted by all the preparations that had to be made. She came to him and asked, "Lord, don't you care that my sister has left me to do the work by myself? Tell her to help me." "Martha, Martha," the Lord answered, "you are worried and upset about many things, but few things are needed, or indeed only one. Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from her." Demikianlah pembacaan Alkitab. Bahagialah kita yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara, hari ini kita merenungkan tentang stillness. Judul khotbah hari ini adalah stillness. Today we are reflecting on stillness, being quiet, calm, or silent. Diam. Tentu yang dimaksud bukan diam karena malas, nggak berbuat apa-apa, atau diam karena clueless, nggak tahu apa-apa. Bukan juga diam karena disuap
tutup mulut karena sudah dibungkam pakai sogokan. Bukan. Atau juga bukan diam karena diancam. Bukan itu. Bukan diam karena takut bicara, padahal seharusnya speak up. Bukan itu. This reflection explores the meaning of stillness, not a laziness, fear, or silence under pressure, but a conscious choice to pause, to listen, and focus on what truly matters. Gereja-gereja di Jerman pada zaman Hitler berkuasa, Hitler itu membantai jutaan manusia, orang Yahudi pada waktu itu, termasuk perempuan dan anak-anak, bahkan bayi. Dan pada waktu itu gereja-gereja di Jerman diam saja. Bukan diam seperti itu maksudnya di sini. Lalu diam seperti apa? Mari kita perhatikan bacaan kita hari ini. Dalam cerita ini, saudara-saudara, ada satu orang yang sama sekali tidak berbicara apa-apa. Meskipun namanya disebut, disinggung-singgung, tetapi dia tidak membalas berkata-kata. Tidak satu pun kata terucap dari bibirnya. Dari awal cerita sampai akhir, dia tetap diam. Yang dilakukannya cuma duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Dan itu adalah Maria. In this story, there is one person who says absolutely nothing. Even though her name is mentioned, even indirectly criticized, she doesn't respond at all. Not a single word. From the beginning to the end of the story, she remains silent. What she does is simply sit at the Lord's feet, listening to what he said. That person is Mary. Dan Tuhan Yesus berkata tentang dia, Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Dan bagian yang terbaik yang dipilih Maria itu adalah diam. Silence. Hening. Teduh. Diam. Diam seperti itulah yang harus kita pelajari. This kind of silence is what we need to learn. Why? Kenapa? At least ada dua alasan, saudara-saudara. Yang pertama, first, because stillness, the kind that Mary practiced, is a weapon against distractions. Pertama, karena diam yang dilakukan Maria itu senjata untuk melawan yang namanya distractions dalam hidup ini. Distractions itu musuh kita.
distractions itu merugikan kita. Distractions itu macam-macam bentuknya. Distraction adalah suara dan tuntutan sekeliling yang bisa memancing emosi kita. Atau sikap dan ucapan-ucapan orang lain yang menjengkelkan kita. Atau penilaian-penilaian dan komentar-komentar orang lain, suara-suara sumbang, kritik-kritik yang menjatuhkan, yang membuat kita berpikir negatif. Itu distraction. Dan akhirnya juga itu menjadi tumpukan sampah kekhawatiran, worry di dalam diri kita. Seperti kata Tuhan Yesus kepada Marta. Marta, Marta, bukan Marta ini ya. Marta lain. Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Distractions itu menyusahkan kamu. Sementara Marta itu melayani, which is melayani itu baik. Marta dibuat susah oleh distraction. Kejengkelannya pada Maria sangat mengusik hati. Sambil kerja masak, dia menggerutu. Mukanya cemberut. Dia taruh panci sengaja agak dibanting, prank. Potong sayur sengaja dihentak-hentak. Orang Jawa bilang dibanter-banter, no. Akhirnya dia tidak tahan dan dia protes kepada Yesus. Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu. Marta kehilangan sukacita melayani Yesus. Tadinya dia senang Yesus datang ke rumahnya. Memang dia mau itu. Dia tunggu itu. Dia semangat masak. Tapi sekarang ketika dia masak, dia terdistract dan semua kegembiraannya hilang. While serving, Martha was overwhelmed by distractions. Her frustration toward Mary deeply disturbed her. She grumbled while working. Her face turned sour. She banged the pots a little too loudly. She chopped the vegetables aggressively. Eventually, she couldn't take it anymore and complained to Jesus, Lord, don't you care that my sister has left me to do the work by myself? Tell her to help me. Martha lost the joy of serving Jesus. At first, she was excited to welcome Jesus into her home, very enthusiastic to cook. But now, distractions stole all the joy. Anda lihat jahatnya distraction. Distractions itu merusak banyak hal yang positif dalam hidup kita. Dari luar, dalam hidup ini, ada terlalu banyak perkara yang bisa memicu negative response dari kita dan merusak happiness kita. Itu namanya distraction.
Bentuknya bisa suara riuh rendah. Dan suara-suara yang riuh rendah itu mengirim ibaratnya gelombang negatif kepada kita. Yang kalau kita selalu mengindahkannya, suara-suara itu akan masuk ke dalam pikiran kita dengan kekuatan negatifnya mencuri sukacita kita. Tapi kita tidak bisa mencegah perkara-perkara dari luar itu datang dalam hidup kita. Anda bisa cegah orang ngomong jelek tentang Anda? Tidak bisa. Mulutnya dia kok. Kalau ada satu orang mulutnya begitu, lalu kita bungkam. Kalau ada 10 orang gimana? Kalau ada 100 orang gimana? Capek deh kita membungkamnya. Kita tidak mungkin melakukan itu. Hal-hal yang ada di luar itu tidak mungkin kita mengubah. Yang bisa kita lakukan adalah melakukan sesuatu dari dalam diri kita sendiri. While we can't stop all those external things from happening, what we can do is respond from within. That's what Mary did. Itulah yang dilakukan Maria. In truth, neither Martha or Mary was wrong in how they responded to Jesus' visit. Both saw it as a beautiful opportunity. Baik Maria maupun Martha, tidak ada yang salah ketika menyambut Yesus datang. Mereka berdua sama-sama melihat kesempatan yang indah. Martha saw a chance to serve Jesus. Mary saw a chance to listen to him. Beda, tapi sama-sama baik. Yesus datang, Martha melihat, ini kesempatan aku masak, melayani, buat makanan yang baik buat dia. Ini kesempatan. Maria ketika Yesus datang singgah, ini kesempatan aku mendengarkan dia bicara. Sama-sama kesempatan yang baik. Unfortunately, Martha got distracted, but Mary didn't. Hanya itu bedanya. Sebenarnya baik Maria maupun Martha tidak ada yang salah. Mereka sama-sama melihat kesempatan yang indah pada kedatangan Yesus ke rumah mereka. Martha melihat kesempatan melayani, Maria melihat kesempatan untuk mendengarkan perkataannya. Sayangnya Martha dalam perjalanan terdistract dan Maria tidak. Itu bedanya. Maria memilih untuk tetap diam. Kalau memang dia mau mendengar Yesus bicara, satu-satunya adalah diam dan pay attention. Namanya disebut, disindir-sindir, dilaporin dengan nada minor, kasarnya kalau bahasa sekarang namanya dijelek-jelekin. Tak satu kata pun dia menanggapi. Dia memilih diam supaya tidak kehilangan kesempatan yang indah untuk mendengarkan perkataan Yesus. Mary chose silence so she wouldn't miss the beautiful opportunity to listen to Jesus.
Saudara, ada sebuah penelitian scientific research mengatakan orang itu ada dua macam. Ditentukan oleh dua hal. Satu namanya signal, satu namanya noise. Orang yang berhasil dalam hidupnya itu adalah orang yang signalnya kuat, noise-nya kecil. Signalnya tinggi, noise-nya rendah. Orang yang tidak berhasil adalah orang yang signalnya rendah, noise-nya tinggi. Yang dimaksud noise sama dengan distractions di sini. Signal itu adalah fokus. Orang yang dalam hidupnya bisa fokus dan tidak gampang terdistract oleh noise, itulah yang lebih besar kemungkinan berhasil. Bahkan itu bisa dihitung berapa persen. Jadi ada orang yang 70% signal, 30% noise. Ada orang yang 60 signal, 40 noise. Tapi ada orang yang 30 signal, 70 noise. Distracted banget. Saya nggak tahu kita semua ada di mana. Berapa persentase kita. Kalau pakai bahasa Alkitab, ini Kanaan, signal Kanaan, tadi nyanyi jalan ke Kanaan kan? Noise itu Mesir, kira-kira gampangnya begitu. Kalau orang Israel mau jalan ke Kanaan, nginget Mesir terus gitu, sampai nggak ke Kanaan. Musa mengajak orang Israel berjalan menuju ke Kanaan, fokusnya memang harus Kanaan. Tapi sebagian mereka, enakan di Mesir dulu, kami makan lebih enak daripada di sini. Di sini makan mana terus tiap hari, bosen. Banyak orang yang distracted di tengah jalan kan? Kira-kira seperti itu. Berapa besar Kanaan kita? Berapa besar Mesir kita? Distractions itu berbahaya. Jalan yang dipilih Maria benar. Dia memilih silence supaya dia fokus pada apa yang semula dia mau. Dia menyingkirkan semua distractions. Saudara sekalian, kalau Anda yakin Anda itu berada di landasan yang benar, Anda melihat kesempatan baik yang tidak mau Anda sia-siakan dalam hidupmu. Jangan pedulikan apa kata orang lain, ocehan orang. Jangan terpancing omongan orang tentang dirimu, omongan rasan-rasan orang tentang dirimu. Omongan rasan-rasan orang tentang dirimu itu lebih mencerminkan siapa dia daripada siapa Anda. Percaya. Ketika Marta datang pada Yesus, komplain tentang Maria, itu mencerminkan Maria atau mencerminkan Marta? Itu is a reflection of Mary or reflection of Martha herself. Perhatikan respons Yesus. Ya kan? Ketika Martha datang dengan komplainnya itu tentang Maria, memberikan image yang buruk tentang Maria, jawaban Yesus apa? Martha, Martha, engkau menyusahkan diri dengan banyak perkara. Jadi komplainnya dia itu is a reflection of herself. Apa yang dikatakan semua orang, apa yang dikatakan hal yang buruk tentang orang yang membuat distraction, itu cerminan orang itu, bukan cerminan Anda.
Jadi tidak usah diperhatikan. Apalagi dipikirin, dijengkelin, dimasukin hati, dibawa tidur sampai tidak bisa tidur. Rugi Anda. Yang ngomongin Anda tidur lelap, Anda dibuat tidak tidur. Dia makan enak, Anda tidak bisa makan karenanya. Rugi dong. At the end of the day, orang-orang itu juga pasti nggak ada kalau Anda membutuhkan. Ya. Orang yang suka ngomongin Anda itu tidak akan ada kalau Anda membutuhkan. Artinya, mereka not truly friends. Kalau yang ngomong itu friends, dia akan datang pada Anda straightforward, dengan kasih. Dia akan memberitahu Anda kalau Anda salah. Dia tidak ngomong kemana-mana. Tapi kalau yang ngomong kemana-mana, they are not friends. Oleh karena itu, saudara-saudara, stay focused and move on. If you are sure you are standing on the right foundation, if you see a golden opportunity that shouldn't be wasted in your life, don't get distracted by other people's chatter. Be still. Don't get drawn into people's talk about you. Their gossip and whispers reflects who they are, not who you are. Masih ada yang lebih penting dalam hidup ini daripada memperhatikan omongan orang. Masih ada banyak hal dalam hidup ini yang membutuhkan energi kita. So don't waste your energy on worry and negative things. Sekarang yang kedua. Diam itu sebuah aktivitas yang menghasilkan manfaat besar, kekuatan. Second, stillness is an active process that brings tremendous benefit, strength. Contoh, kalau Anda pagi bangun tidur, kalau tidurnya nyenyak, Anda bangun pagi segar nggak? Punya kekuatan baru nggak? Ya, itu jasanya siapa? Kalau Anda bangun pagi merasa segar, itu jasanya siapa? Ya tentu itu berkat Tuhan. Tapi yang maksud saya adalah itu jasanya Anda tidur. Kalau Anda tidak tidur, tidak akan sampai segar pagi hari. Kalau Anda begadang semalaman, mata Anda bawah sini pasti badan lemas. Tapi kalau Anda segar, itu jasanya Anda tidur. Dan pada saat tidur, apa yang terjadi dengan kita? Anda rame? Bikin keramaian? Ya paling-paling kecuali kalau ngorok. Kalau Anda sedang tidur, semua shutdown, diam. Tapi serentak dalam kediaman itu, regenerasi selmu berlangsung. Itu sebabnya Anda bangun, Anda segar. Tapi kalau Anda tidak diam dan tidur, Anda tidak akan gain kekuatan atau strength itu. Istirahat, pause, diam, itu adalah aktivitas yang merupakan bagian mutlak dari irama kehidupan. Aktivitas yang sangat penting sekali. Seperti orang bernyanyi, harus ada pause, diam sejenak, bukan?
Kalau di notasi angka itu ada titiknya. Anda bisa nyanyi tanpa berhenti. Paling 1/4 lagu sudah nggak bisa habis. Harus ada pause, walaupun cuma 1 titik. Mengambil nafas, jalan lagi. Itu berarti diam itu penting sekali. Rest, pause, and silence are essential rhythms of life. They are vital activities. Just like in singing, there must be a pause, a breath, so the song can continue to the end. Diam itu bukan pasif, malas. Diam adalah sebuah aktivitas positif justru. Diam itu saatnya kita menaruh perhatian dan mendengar. Itu yang dilakukan Maria. Dia bukan diam melamun. Dia diam untuk penuh perhatian, mendengar. Stillness is a positive action. Stillness for the sake of paying attention and listening. That's what Mary did. Dan saat itu Maria sedang belajar. Saudara, ada orang berkata belajar itu sekarang tidak minta kita selalu keluar uang. Betul. Anda bisa belajar banyak sekali di media sosial. Anda tidak harus keluar uang. Tapi tidak berarti Anda tidak harus pay. Semua belajar itu harus pay. Pay apa? Pay attention. Tidak ada. Meskipun tidak keluar uang, tapi Anda harus pay yang satu ini. Yaitu pay attention. Diam itu adalah saat di mana kita fully pay attention. Diam adalah saat di mana kita hening. Be clear. Bening. Bukan cuma hening, tapi bening. Dan benar-benar learning. Belajar. Benar-benar mendengar. Bahkan dalam diam itu kita bisa mendengar suara Tuhan yang datang lewat berbagai macam kendaraan. Dalam silence, Anda bisa mendengar suara hati Anda sendiri bicara. Dalam silence, Anda bisa mendengar sebuah kebenaran. Tahu-tahu itu ya. Anda mendapatkan pencerahan. Dalam diam, Anda bisa mendengar pesan-pesan sedang berbisik dalam hati nurani. Nasihat yang sudah lama sekali tahu-tahu muncul, bergema kembali. Diam memberi kesempatan ada banyak suara kebenaran disampaikan pada Anda. Anda bisa mendengar suara, the sound of silence. Stillness is when we are quiet, clear, and truly learning, truly listening to God's voice, which can come through many channels. Listening to your own hearts, listening to truth whispering in our conscience, listening for the hidden message beneath all the noise. Listen to what is beneath the noise. Listen to the unspoken truth. Saudara, kita ini hidup di dunia yang sibuk sekali. Serba cepat, ribut, banyak suara, ramai, noisy. Tidak ada orang, tidak ada suara pun
Manusia menciptakan suara. Alat gadget kita itu sering terdengar suara deringnya, suara notifikasi, notification ini, notification itu, tang ting tung, message datang, dan seterusnya, WhatsApp jalan, dan seterusnya. Dunia kita ini dunia noisy. Kita dibuat tidak suka diam, tidak nyaman dengan kesunyian. Semua kesunyian berusaha diisi dengan suara. Oleh sebab itu banyak orang kemana-mana pasang earphone, supaya terus telinganya diisi suara. Karena manusia tidak tahan tanpa suara. Padahal betapapun hidup kita ini membutuhkan kesunyian, ada waktunya kita butuh silence. Seorang sufi namanya Hazrat Inayat Khan, dia berkata begini, step away from the noise, find time for stillness. Let silence speak to you. It will tell you more than the words ever could. Jauhilah suara-suara. Sediakan waktu untuk diam. Biarlah kediaman itu bicara padamu. Bahkan dia sanggup bicara lebih daripada kata-kata. Stillness itu membalance kehidupan kita, sehingga membuat kita ini tetap alert dan kita bisa tetap kuat dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, kata Yesaya 15 ayat 30. Saudara-saudara, semua orang yang berhasil di dalam hidupnya, dalam bidang apapun, selalu adalah orang-orang yang punya sebentuk stillness dalam hidupnya sehari-hari. Ada yang suka berefleksi di pagi hari, bangunnya pagi sekali, suara masih sepi, banyak orang masih tidur, belum banyak kesibukan, dia sudah bangun dan dia punya stillness-nya. Tuhan Yesus salah satu contoh. Dia suka bangun pagi-pagi waktu hari masih gelap dan di tempat sunyi, solitude, dia berdoa. Ada yang suka membaca buku, meluangkan waktu dalam satu hari untuk baca buku, konsentrasi penuh, learning something new. Ada yang regularly belajar dari mendengar podcast yang bermutu. Nggak suka baca buku tapi suka dengar podcast, tapi pilih podcast yang bermutu. Percakapan, conversation yang mutu. Belajar. Ada yang suka menulis diary atau journal. Dalam keheningan, dia membuat catatan-catatan, lessons dari kehidupan yang baik dicatat. Renungan firman Tuhan yang baik dicatat. Dalam keheningan, dia melakukan itu. Ada orang yang suka baca Bible dan bersaat teduh. Ada yang suka bermeditasi, walau hanya beberapa menit. Atau ada yang suka masuk dalam kesunyian sebuah doa. Semua orang-orang yang impactful hidupnya selalu punya stillness dalam bentuknya masing-masing di dalam hidupnya.
Kalau distractions mencuri sesuatu dari kita, stillness justru mengisi kita dengan bahan bakar. Ingat itu. Noise, distraction, itu stole something from us. Tetapi signal, focus in silence, fuel up kita. Mengisi kita dengan bahan bakar. All impactful people, those who succeed meaningfully in life, always have their own kind of stillness woven into their daily life. Some reflect in the morning. Some regularly read. Some learn by listening to quality podcasts. Some journal. Some spend time in scripture and quiet devotion. Some meditate. Others immerse themselves in silent prayer, just like Jesus. If distractions steal from us, stillness fills us back up with fuel. Akhirnya, saudara, in a busy and noisy world, we have to learn to be still. Stillness as a spiritual discipline. A way to protect ourselves from noise and negativity around us. Stillness is a source of inner strength and clarity. Stillness is a space to hear God's voice, grow in awareness, and regain balance in our life. Di dunia yang bising dan sibuk ini, kita harus belajar yang namanya stillness. Diam. Tidak lekas punya prasangka buruk. Tidak gampang-gampang bereaksi negatif. Tidak gampang dihasut. Tidak asal omong tapi kosong. Tidak mudah terpancing apapun dari luar. Tetapi tenang dan membangun kekuatan dari dalam. Membangun kewaspadaan dan kesadaran yang diperoleh justru dari stillness. Karena begitu suara-suara yang negatif itu dikesampingkan, seperti Maria, kita akan masuk dalam namanya keheningan. Dan yang terdengar di situ hanya suara lembut, suara Tuhan. Seperti yang dialami oleh Maria. Itu sebabnya melalui pemazmur Tuhan berfirman, diamlah dan ketahuilah bahwa aku Allah. Be still and know that I am God. Amin. Terus kalian, mari kita memasuki sejenak saat stillness untuk merayakan perjamuan kudus pada minggu pertama bulan ini. Saya undang tugas yang mendampingi saya.
On the night Jesus was betrayed, he took bread, gave thanks, and saying to his disciples, "This is my body. Do this in remembrance of me." And after he and disciples ate it, he took the cup, saying, "This is the cup of the new covenant, sealed by my blood. So do this in remembrance of me." Pada malam ketika Yesus diserahkan, ia mengambil roti, memecah-mecahkannya, seraya berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku." Dan sesudah ia dan murid-muridnya makan roti itu, ia mengambil cawan minuman syukur seraya berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dalam darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku." Dengan demikian Yesus menghendaki murid-muridnya, gerejanya, seluruh abad dan tempat untuk selalu mengenang kematiannya yang menghidupkan, mengenang pengorbanannya yang memberi keselamatan, dan mengenang kematiannya yang disusul dengan kebangkitan yang memberi hidup kekal, dan bahkan mengenang kemuliaannya ketika dia naik ke surga dan menantikan datangnya dia kembali pada saat akhir zaman. Itulah artinya kita merayakan perjamuan kudus hari ini, mengikatkan hati kita terus dengan sumber kehidupan, roti hidup, darah yang kudus itu, pribadi yang sempurna, Allah dan manusia, Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah datanglah, karena segalanya telah tersedia. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Ambillah dan bagikanlah. Cawan minuman syukur dengan mana kita mengucap syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Ambillah dan bagikanlah.
Apakah ada saudara-saudara yang belum menerima bagiannya? Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. So beloved brothers and sisters, remember and believe that the body of Jesus Christ was torn for the sake of our salvation. Yeah. And also remember and believe that the blood of Jesus Christ was shed for the sake of our salvation. Drink. Mari kita berdoa dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Engkau membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Terima kasih Pendeta Pipi atas firman-Nya yang indah. Marilah kita masuk dalam doa syafaat. Let's pray. Terima kasih Tuhan atas kesempatan indah hari ini, di mana kami bisa mendengarkan firman-Mu dan juga mencoba menjalankannya dalam kehidupan kami, to practice the stillness and to avoid the distractions. Ajarkanlah kami agar kami bisa diam mendengarkan firman-Mu sebaiknya mungkin. Banyak pengalaman yang bisa Tuhan pakai untuk mengajar kami dan juga untuk memberi kami kesempatan kenal dengan semua umat-umat di ruangan ini ataupun di luar ruangan ini. Jadikanlah kami pribadi yang semakin matang, semakin kami memahami arti menjadi murid Kristus dalam kepelbagaian yang ada. Karena itu Tuhan, ketika kami berdoa untuk jemaat-jemaat ini yang menghadapi situasi yang tidak selalu menyenangkan dalam relasi mereka, ketika berhadapan dengan salah paham, salah pengertian, ketika berurusan dengan pertengkaran, perselisihan yang suka atau tidak suka terjadi, seperti yang kami dengarkan dalam firman hari ini. Biarlah Tuhan yang memampukan kami merespon tiap pengalaman tidak enak itu. Bukan hanya dengan sekedar marah-marah, menggerutu, ngambek, tapi melihatnya sebagai pengalaman baru di mana kami bisa diam. Dan bahkan Engkau Tuhan yang mempercayakan agar kami bisa memanfaatkan dan mengubah situasi yang tidak enak itu untuk menjadi kesempatan untuk melakukan pekerjaan Tuhan.
Kami berdoa untuk pemerintah Amerika. Engkau yang memberikan negara ini, pemimpin-pemimpin negara ini, hikmat dan kebijaksanaan untuk mengenali situasi dan mengoptimalkan segala keadaan di dalam segala masalah. Kiranya Engkau mau memberikan semua pemerintah, pemimpin-pemimpin Amerika, kebenaran to practice stillness dan menggunakan kedudukan mereka, tidak menyalahgunakan kedudukan mereka, tetapi mempraktikkan Injil Tuhan dan menolong rakyat-rakyat yang kurang mampu, yang kelaparan di Amerika dan di seluruh dunia ini. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang lemah tubuh, Jimmy, Vicky, Lia, Ibu Irene, Tim, dan pula Kohandi. Kiranya Engkau berikan mereka kepulihan sempurna dan kekuatan iman. Dan juga untuk mereka yang membantu mengurus kesehatan mereka, kiranya Engkau memberikan mereka kekuatan. Tuhan, kami juga ingin membawa umat-umat-Mu, Tante Olha, Tante Juliana, Tante Lan Maleari, dan Tante Nita ke tangan-Mu Tuhan, agar dalam masa golden years-nya hanya damai dan sukacita Engkau yang senantiasa meliputi kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang banyak beban, yang punya pergumulan khusus, yang sedang dalam situasi yang sulit, yang tidak tahu harus bagaimana, harus berbuat apa. Tolong mereka untuk bersedia didoakan, bersedia berbagi beban, bersedia ditolong. Kami berdoa untuk tim doa yang tidak hanya menyediakan diri hadir, tapi menyediakan hati pikiran untuk merespon teman-teman yang bergumul, merespon saudara-saudara yang sedang kesulitan. Dan biarlah dengan demikian arti satu tubuh Kristus boleh semakin kami hayati. Kami boleh saling topang, saling mendukung, saling merangkul. Dan dengan demikian tubuh Kristus ini di gereja Maranatha boleh semakin sehat, kuat, dan bisa melakukan apa yang Tuhan harapkan untuk apa yang kami kerjakan. Terima kasih banyak Tuhan. Kami tahu Engkau mendengar doa kami yang jauh daripada sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus, kami panjatkan doa ini. In Jesus' name, we pray. Amen. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan. Sebelumnya kita akan menyanyikan sebuah betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku.
berdoa. Kembali siang hari ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami ucapkan syukur, terima kasih atas berkat yang telah kami terima hari demi hari. Kalau hari ini kita ada di sini, berkumpul di sini dan berdiri di sini, itu bukan karena kekuatan kami, bukan karena hebat dan pandai kami, bukan karena cakap kami. Ini karena anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum sempat memberi. Pakailah dana ini untuk memperbesar kerajaan-Mu di sekitar sini. Berkati juga anak-anak-Mu yang belum sempat hadir, agar dia sehat kembali dan datang ke tempat ini untuk hari-hari yang akan datang. Terima kasih ya Bapak. Dengar doa seru kami ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa ini. Ucapkan syukur dan terima kasih. Amin. Halo, shalom, salam damai semuanya. Welcome back, Kela. Lama nggak ketemu. Lalu saya sorry, Om sama Tante siapa namanya? Lupa. Siapa? Agus sama Nelly. Temennya Kokehin ya? Oh, oke. Agus sama Nelly dan hari Rabu seperti biasa ada Bible Study. Kali ini hanya melalui Zoom. Oh iya, ini ada kode dari coaches. Halo Tante Riana, lama juga nggak ketemu. Gimana, baik? Tadi tuh anak-anaknya ya, Vicky sama siapa? Kita doakan terus ya. Ya. Melalui Zoom, Bible Study, dan adalah lanjutan yang dari kemarin-kemarin, yaitu mengenai akhir zaman. Jadi ini forum tanya jawab yang ketiga dan mungkin yang terakhir. Kalau ada yang mau bertanya tentang akhir zaman, boleh langsung ke Pak Emil atau kumpulin ke saya, nanti kita bahas di Bible Study. Dan minggu depan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Musiko Ponirin. Kemungkinan judulnya adalah itu ya, menjaga perasaan. Kan kapan ini menjaga hati, ini menjaga perasaan, dan itu mungkin ada sambungannya juga dengan stillness tadi. Ya, stillness kan fokus, lalu tidak terdistract dengan macam-macam perasaan begitu ya. Nah, jadi bagaimana nanti ada kelanjutannya di minggu depan, bagaimana kita menjaga tetap fokus dan stillness itu tidak terdistract begitu ya. Itu saja. Ada pengumuman lain? Kalau tidak, mari kita. Dan ini ada teman kita baru yang lama nggak ketemu. Halo. Ini barusan jalan-jalan dari Big Bear ini. Terima kasih menyempatkan waktu. Oh ya, silakan. Terima berkat aja, nggak apa-apa. Ya, kita tutup kalau ada dengan waktu. Haleluya. Kita akan menutup kebaktian kita pada siang hari ini. Mari kita bersama-sama untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Maranatha. Maranatha, Maranatha, Tuhan datanglah. Persiapkanlah dirimu, sambut kedatangannya. Maranatha, Maranatha, Yesus datang.
Supaya kita kembali dalam hidup kita sehari-hari dengan damai. Go in peace. May the peace of God surround you. May the peace of Christ uphold you. And may the peace of the Holy Spirit sustain you. Amen.